Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Kabar baik? Baik, Ibu harap semuanya kabarnya baik dan sehat selalu. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang. Yang pertama, interaksi. Interaksi adalah suatu proses yang balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Yang kedua, ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi, interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Selanjutnya, apa yang dimaksud interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Interaksi antar ruang pasti ada hubungannya dengan ruang atau wilayah. Misalnya pergerakan orang, distribusi barang, dan lain-lain. Adanya pergerakan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan baik di wilayah asal dan wilayah tujuan. Kamu pasti sering menemukan macet di daerah perkotaan. Jadi, kamu jangan pernah menggerutu jika terjebak macet di jalanan perkotaan. Hal ini wajar terjadi karena di perkotaan menjadi aktivitas sehingga konsentrasi kegiatan tertuju pada wilayah perkotaan. Hal inilah yang merupakan salah satu contoh akibat dampak interaksi antar ruang. Pendatang dari daerah mengadu nasib di perkotaan, misalnya di Jakarta. Tentunya ini yang membuat perubahan baik di Jakarta dan di daerah yang ditinggalkan. Akibatnya penduduk di Jakarta semakin padat dan kamu sudah pasti tahu kan akibat seperti apa jika Jakarta semakin padat. Maka kita cari tahu apa saja dampak dari interaksi antar ruang itu. Pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh pergerakan orang, barang, dan jasa. Misalnya saja, banyak orang yang datang di suatu daerah untuk mencari pekerjaan, sehingga orang-orang dari berbagai daerah berkumpul atau memusatkan di wilayah tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Secara fisik sebenarnya mudah sekali untuk menentukan apakah suatu daerah termasuk kota atau desa. Selanjutnya yang kedua, perubahan orientasi mata pencaharian. Banyak interaksi yang dilakukan, terutama interaksi antar ruang adalah karena adanya kepentingan tertentu, di mana interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Misalnya saja, penduduk dari daerah pedesaan datang ke daerah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada di daerah asalnya. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Pergerakan tersebut dilakukan untuk mencari mata pencaharian yang lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Karena orientasi mata pencaharian berubah, maka jenis pekerjaan juga berkembang. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Di bawah ini beberapa objek ciri kota. Yang pertama,
tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan. Setiap kota memiliki pusat perdagangan dalam bentuk pasar dan pertokoan. Lokasi pasar dan pertokoan biasanya berada di wilayah pusat kota agar mudah dijangkau dari berbagai daerah sekitarnya. Berdekatan dengan pasar dan pertokoan merupakan pusat perkantoran, bank, bioskop, dan pusat layanan jasa lainnya. Selanjutnya yang kedua, tempat-tempat untuk parkir. Kendaraan di kota memerlukan tempat berhenti sementara atau tempat parkir. Jumlah kendaraan yang semakin banyak menuntut lahan parkir yang semakin luas. Seringkali karena terbatasnya lahan, gedung-gedung tertentu menyediakan lahan parkir pada lantai dasar atau bahkan pada beberapa lantai di atasnya. Dan yang ketiga, tempat rekreasi dan olahraga. Penduduk kota memerlukan ruang untuk rekreasi dan olahraga di sela-sela kesibukan sehari-hari. Karena itu, tidak heran jika banyak tempat rekreasi dan olahraga yang dibangun di kota. Tempat-tempat tersebut juga dimanfaatkan oleh penduduk desa di sekitar kota dan dari daerah lainnya. Dampak dari interaksi antar ruang yang terakhir adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Manusia membutuhkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya saja, jika seseorang ingin pergi ke tempat B dari tempat A, maka akan membutuhkan kendaraan dan juga jalan yang menghubungkan tempat A dan tempat B untuk dilewati. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi selalu memerlukan sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan juga akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Dengan kata lain, pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan antar ruang yang dilakukan oleh manusia. Adapun sarana dan prasarana yang terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan antara lain kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan sebagainya. Dengan adanya perkembangan sarana dan prasarana akan memudahkan interaksi keruangan yang dilakukan. Oke, baik, itu dia dampak dari interaksi antar ruang. Dampaknya ada 6. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang ketiga, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang keempat, perubahan penggunaan lahan. Kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Dan keenam, berubahnya komposisi penduduk. Jadi yang kita bahas hari ini hanya 3 dulu, dan 3-nya dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.